Penyelidikan. Liu Chen berencana seminggu lagi akan kembali ke sekte karena waktu juga semakin dekat dengan pembukaan alam kuno. Dalam seminggu itu semua isi inti hutan sekte dilalui Liu Chen tanpa hambatan apapun karena kebanyakan hewan iblis masih bersembunyi. Koleksi tanaman spiritual Liu Chen makin banyak, 2 hari yang lalu bahkan pohon apel emas spiritual yang berbuah 1000 tahun sekalipun telah ditanam kembali di cincinnya. Buah apel emas adalah buah yang sangat melegenda, mereka hanya berbuah selama 1000 tahun sekali. Apabila langsung dimakan, maka energi besar yang terkandung di dalamnya akan langsung menaikkan level praktisi kultivasi dan langsung mengokohkan pondasinya tanpa sedikit pun efek samping. Tapi buah ini hanya pada konsumsi pertama saja yang memiliki efek hebat, sedang pada konsumsi kedua dan seterusnya efeknya hanya tersisa 10% saja. Buah ini apabila diketahui pihak lain maka akan terjadi perang besar-besaran, bukan antar sekte lagi, bahkan antar kekaisaran, karena konon katanya buah ini hanya ada di dunia Qinghuang atas dan tidak pernah ditemukan di dunia tengah. Liu Chen telah memperbaharui formasi di taman spiritualnya menjadi sehari di luar sama dengan 1 tahun di dalam taman spiritualnya. Jati tanaman spiritual Liu Chen yang sebelum ditanam di cincinnya saja sudah berusia ratusan tahun, bahkan beberapa berusia ribuan tahun, akan menjadi semakin berusia tua di dalam tamannya. Apalagi di dalam cincin tersebut energi spiritualnya bahkan lebih kental beberapa puluh kali lipat dengan dunia luar yang membuat semua tanamannya menjadi berkualitas tinggi. Setelah seminggu merampok di hutan inti sekte, Liu Chen pun berjalan kembali ke sekte, dan setelah mencapai pinggiran hutan malah Liu Chen sibuk berhadapan dengan beberapa hewan iblis tingkat 3 dan tingkat 2 akhir. Liu Chen beberapa kali babak belur, tapi dia bertempur dengan gagah berani menghajar apapun jenis hewan iblis tersebut, dan apabila sudah merasa tidak mungkin sanggup menggalahkan lawannya maka dia mengeluarkan sayong yang langsung membuat hewan iblis tingkat tinggi pun berlutut, dan kalau sudah begitu maka Liu Chen memasukkan hewan tersebut ke dalam cincinnya yang suatu saat akan menjadi bawahannya yang dapat diperintahkan melalui sayong. Mendekati sekte, pakaian yang dipakai Liu Chen sudah seperti pengemis dan banyak noda darah yang menempel. Sore itu Liu Chen sudah di depan gerbang yang tertutup dengan formasi. Kenapa gerbang sekte dipasang formasi? Apakah ada penyerangan dari sekte lain? Menunggu beberapa saat lalu pintu gerbang sekte dibuka oleh seorang tetua yang langsung membuat Liu Chen tertegun heran karena biasanya tidak pernah seorang tetua membuka gerbang. Dari mana kamu, nak? Kok baru kembali sekarang? Seorang tetua sekte bagian keamanan bertanya kepada Liu Chen. Saya menjalankan misi bulan lalu dari hutan belakang, lalu karena ada pertempuran mengerikan bersembunyi di hutan. Tetua, karena sudah aman baru saya kembali, tetua. Liu Chen berkata berbohong. Baiklah, masuklah ke dalam dan saya rasa kamu juga perlu membuat laporan kepada ketua sekte dalam. Sang tetua yang curiga kepada Liu Chen yang mungkin bisa saja dia yang memprovokasi makhluk mengerikan di hutan. Baik tetua, terima kasih dan permisi. Liu Chen langsung menuju ke gedung tata usaha yang menjadi pusat perhatian para murid dan beberapa tetua yang melihat pakaian Liu Chen yang banyak noda darah dan pakaian compang camping. Liu Chen pun merasa tidak nyaman lalu menyadari pakaiannya yang sudah seperti gelandangan, dia pun tersenyum pahit karena lupa mengganti pakaiannya. Liu Chen memberikan hasil misi dan langsung menuju ke gunung murid mandiri untuk membersihkan diri dan bertukar pakaian. Di atas gunung Qianru melihat Liu Chen pun heran. Adik Chen, lega aku melihatmu sudah kembali, aku sangat khawatir karena adanya aura pertempuran mengerikan di hutan, soalnya aku tahu kamu di dalam hutan untuk menjalankan misi. Iya, Nika, aku baru kembali dan setelah membersihkan diri akan pergi ke gedung ketua sekte untuk melapor. Liu Chen berkata. Lapor? Lapor kepada siapa dan laporan apa kok aneh? Qianru mengerutkan dahinya. Aku juga tidak tahu, Kak. Hehehe, ya udah aku kembali dulu bersihkan diri. Oke. Lalu Liu Chen kembali ke gubuknya. Sepanjang jalan banyak murid gunung mandiri yang menegur Liu Chen sopan. Di gunung ini nama Liu Chen sudah dikenal semua murid setelah Liu Chen bertarung dengan Qinru. Apalagi sekarang hampir semua murid maupun tetua yang mengenal Liu Chen. Setelah 2 jam berlalu sudah kelihatan Liu Chen di gedung ketua sekte. Mari masuk, nak Liu Chen. Tetua Agung Sekte mempersilahkan Liu Chen untuk masuk ke ruangan ketua sekte. Seorang pria berpenampilan agung dan berwibawa dengan pakaian kebesaran sekte dan jubah berwarna biru langit terlihat duduk di kursi dalam ruangan itu pun tersenyum ramah dan mempersilahkan Liu Chen duduk. Lalu, Ketua Sekte, selamat siang, saya baru kembali dari menjalankan misi di hutan dan disuruh untuk melapor kepada Ketua Sekte. Liu Chen berkata sopan sambil menangkupkan tangan dan sedikit membungkuk. Ketua Sekte merasa senang dengan tindakan Liu Chen yang sopan dan tidak terlihat arogan biarpun banyak yang tahu prestasinya. Ya, memang saya memerintahkan para tetua yang menjaga gerbang untuk itu, karena kami ingin mengetahui siapa yang berani memprovokasi hewan iblis di inti hutan hingga menyebabkan hutan itu porak-poranda. Ketua Sekte menjelaskan. Lalu kamu menjalankan misi sampai manakah di areal hutan, dan tahukah kamu apa yang terjadi di hutan sekte? Ketua itu bertanya sambil menatap Liu Chen tajam menyelidik.
Bulan lalu saya ke gedung misi untuk murid dalam dan mengambil misi mengambil inti kristal buaya zirah emas dan sekalian membawa organnya di pinggiran inti hutan. Dan kebetulan setelah hampir sebulan saya berhasil membunuh buaya zirah emas karena buaya itu terluka akibat bertempur dengan hewan iblis lain sebelumnya, lalu saya pun berhasil mengalahkannya. Setelah itu saya merasakan aura yang sangat kuat dan sangat mengerikan bertempur di dekat inti hutan. Lalu karena aura yang mengerikan itu saya pun berlari ke arah sekte. Tetapi karena banyaknya hewan buas tingkat tinggi yang berlari ke arah luar hutan membuat saya takut. Lalu saya bersembunyi di bawah pohon besar yang kebetulan ada lubang di bawah pohon itu. Saya menunggu sampai seminggu di bawah pohon itu. Setelah saya rasa aman saya keluar dan kembali ke sekte itulah kejadiannya ketua Liu Chen menjelaskan. Sebenarnya ketua sekte dan tetua agung yang mendengarkan cerita Liu Chen agak tertegun karena dapat membunuh buaya zirah emas. Karena setahu mereka untuk menjalankan misi membunuh buaya itu diharuskan membawa kelompok berisikan 4 orang paling sedikit, dan itu pun harus murid yang memiliki ranah pertapa. Jadi apakah ini keberuntungan ataukah? Ketua dan tetua agung sekte dalam mendengarkan cerita Liu Chen seakan terkena hipnotis, dan setelah Liu Chen selesai bercerita keduanya terdiam membisu beberapa saat, lalu ketua sekte berkata sambil matanya terus menatap mata Liu Chen. Apakah makhluk yang bertarung itu? Apakah kamu mengetahuinya? Saya hanya merasakan aura mengerikan ketua. Itu membuat saya tertekan tanpa ingin mencari tahu lagi saya bersembunyi. Liu Chen berkata tanpa sedikit pun terlihat berbohong. Mungkin kalau zaman sekarang Liu Chen seorang aktor hebat karena kedua orang yaitu ketua sekte dan tetua agung pun percaya. Baiklah syukur kamu selamat. Bersiaplah 3 hari lagi kita akan berangkat menuju gerbang alam kuno, persiapkan dirimu. Ketua sekte berkata serius. Baik ketua sekte dan tetua agung, saya permisi untuk kembali ke gubuk saya untuk persiapan. Liu Chen berkata sambil membungkuk dan menangkupkan tangannya, dia pun berjalan keluar dan dibalas anggukan lembut ketua dan tetua agung sekte dalam. Di puncak gunung murid mandiri terlihat Qianru duduk di depan gubuknya untuk menunggu Liu Chen kembali. Dan setelah menunggu sampai sore Liu Chen pun terlihat dia pun mendatangi Liu Chen. Adik Chen kenapa kok ketua sekte menyuruhmu melapor kepadanya dan apa laporannya? Qianru merasakan sedikit aneh karena biasanya setiap murid berhasil menjalankan misi maka tidak perlu melapor ke ketua sekte hanya perlu melaporkan hasil misi ke gedung misi, itu saja biasanya. Oh, ketua sekte ingin menyelidiki apakah yang terjadi minggu lalu di hutan belakang itu yang menyebabkan hutan porak-poranda. Liu Chen berkata. Lalu apakah kamu mengetahui ada hal apakah di hutan itu adik Chen? Qianru berkata agak tergesa-gesa. Saya berkata saya tidak mengetahui ada apa di hutan itu. Soalnya karena merasakan aura yang sangat mengerikan itu, saya berusaha berlari keluar dari hutan itu dan bersembunyi. Liu Chen menjelaskan. Oh, syukurlah kamu selamat adik Chen, dan ingatlah 3 hari lagi kita akan berangkat menuju perbatasan 4 sekte besar untuk berpartisipasi di alam kuno. Qianru memberitahu kabar keberangkatan yang Liu Chen juga sudah tahu, tapi Liu Chen menjawab. Ya baiklah kak, sekarang saya akan kembali ke gubuk untuk istirahat. Lalu Liu Chen menangkupkan tangannya kepada Qianru dan berlalu. Di dalam kamar gubuknya Liu Chen masuk ke dalam cincinnya lalu melihat Lexi yang mendatanginya dengan melompat kegirangan dengan ekor yang bergoyang mengibas ke kanan dan ke kiri. Tubuh Lexi sekarang hanya sebesar anjing kampung biasa, bulunya tebal dan halus. Hai Lexi, kamu sudah makan? Sambil Liu Chen mengelus kepala Lexi yang halus. Dia baru saja habis makan tuan muda, adakah hal yang lainnya? Sayong menjawab Liu Chen. Oh, Sayong bagaimanakah keadaan senior naga emas? Apakah dia baik-baik saja? Liu Chen berkata ramah kepada Sayong. Oh si naga tua itu sudah memulihkan diri, dan sekarang dia juga sedang beristirahat. Sayong menjelaskan. Cih, anak muda ada apakah kamu bertanya tentang diriku? Jangan harap aku mau membantumu apabila kau dalam kesusahan. Aku hanya ikut saja setelah waktunya saya akan pergi. Tiba-tiba naga emas mendatangi mereka. Oh senior naga emas, saya hanya menanyakan kondisimu tidak mengharapkan apapun dan aku akan mengatur dunia independen ini apabila senior ingin pergi bisa langsung keluar tanpa melaporkan padaku. Senior bebas tidak terikat apapun di sini. Liu Chen menjelaskan, lalu memasuki istananya yang diikuti oleh Lexi yang terus mengekor di belakangnya. Masuk ke alam kuno. Di dalam istana di dalam cincin artefak Liu Chen. Terus Liu Chen memasuki dunia independen mutiara inti abadi untuk mempertajam ilmu pukulan naga saktinya. Ilmu yang akan menjadi ilmu andalannya memasuki alam kuno. Liu Chen tiba di tempat gelap, tapi karena dia sudah mengerti cara kerja dari mutiara inti abadi ini, maka dia santai menunggu dan beberapa saat kemudian muncullah cahaya samar yang lama-kelamaan menjadi jelas membentuk sosok mirip dengan Liu Chen. Tapi transparan lalu melakukan gerakan-gerakan ilmu pukulan naga sakti. Terlihat sosok tersebut menyalurkan energinya ke seluruh tubuh dan memutarnyakannya dengan sedemikian rupa.
Lalu ke kedua lengannya yang membentuk bayangan cahaya kepalan tangan raksasa yang bersisik dengan aura mengerikan. Samar terdengar roma naga lalu menghantam bumi. Boom! Tanah, kerikil, dan abu pun terangkat menjadi abu yang menutupi area pusat pukulan tersebut. Beberapa saat setelah abu menghilang terlihat lubang berdiameter 100 meter dan kedalaman puluhan meter terlihat. Dari awal sampai akhir Liu Chen menatap serius cara-cara penyaluran dan cara menyimpan energi ki sosok tersebut. Di dalam benaknya gerakan dan penyaluran energi itu terus berulang-ulang. Setelah beberapa saat Liu Chen lalu tersenyum dan terlihat matanya berbinar-binar. Oh, begitu cara penyaluran energi ki-nya dan gerakannya. Hehehe, sekarang sepertinya aku bisa. Liu Chen lalu melakukan latihan itu berulang-ulang dan apabila energinya habis maka sebutir pil energi bumi langsung keluar di tapak tangannya. Dan langsung ditelannya. Lalu kembali melakukan gerakan pukulan naga lagi yang hanya merupakan jurus pertama dari 72 jurus. Liu Chen membayangkan ini hanya jurus pertama dan akibatnya sudah dahsyat. Bagaimana dengan jurus terakhir? Lalu setelah mahir dalam seharian dia berlatih lalu dia melanjutkan cakar naga kuning yang merupakan jurus kedua. Liu Chen lalu menunggu beberapa saat dan sosok menyerupai Liu Chen langsung melakukan gerakan cakar naga kuning. Terlihat penyaluran energi ki sosok tersebut yang lalu sosok tersebut melompat ke atas sambil berputar. Lalu mengarahkan cakar tangannya yang sedikit membengkokkan jarinya lebih ke dalam tapak tangan. Lalu terbentuklah bayangan raksasa bercahaya cakar naga yang bersisik mengerikan. Dan diarahkan cakarnya menghantam bumi. Bebung! Efeknya bahkan lebih mengerikan dari pukulan naga yang pertama. Terlihat bumi berlobang dengan diameter 150 meter dengan kedalaman puluhan meter. Wow, mengerikan! Liu Chen mendecakkan lidahnya. Sangat kagum, lalu di benaknya pun terjadi gerakan-gerakan tersebut berulang-ulang. 1 jam kemudian dia lalu mencoba melakukan gerakan cakar naga kuning tersebut sampai seharian baru dia berhasil. Sedangkan kedua ilmu itu efeknya tidak sekuat yang dibuat sosok bercahaya tersebut. Liu Chen hanya dapat membuat lobang dengan diameter 20 meter dan kedalaman 5 meter. Sedangkan cakar naga kuning dia hanya dapat membuat lobang berdiameter 25 meter dan kedalaman 7 meter, itu sudah membuat Liu Chen puas. Bagaimanapun ranahnya masih pertapa level 2. Sedangkan seni bela diri ini bisa dipelajari sampai ranah jauh di atas ranah dewa. Karena sejatinya seni bela diri ini merupakan seni bela diri bukan dari dunia Qingxuan. Seni bela diri ini tercipta di dunia yang jauh lebih tinggi dari dunia Qingxuan. Bahkan mungkin lebih tinggi dari dunia para dewa. Sedangkan Liu Chen dapat mempelajari seni ini saja itu termasuk luar biasa. Apabila ilmu ini ditulis Liu Chen dan lalu diberikannya kepada praktisi ranah pertapa agung sekalipun, belum tentu dapat dipelajari oleh praktisi tersebut. Mungkin untuk jurus pertama saja bisa bertahun-tahun baru bisa berhasil dipelajari oleh orang lain. Liu Chen sungguh beruntung karena adanya mutiara inti abadi. Tapi begitu juga Liu Chen sebenarnya tidak mengerti bahwasanya dia bisa cepat menguasai ilmu ini bukan karena kejeniusannya. Tapi itu karena kristal yang sudah menyatu dengan dirinya. Setelah berhasil menguasai kedua ilmu itu Liu Chen sempat mengintip ilmu ketiga yaitu kibasan ekor naga. Liu Chen merasa belum mampu untuk mempelajarinya. Meskipun dia bisa melihat gerakannya melalui mutiara inti abadi, tapi dia merasa sia-sia. Karena untuk sekarang Liu Chen belum mampu. Maka Liu Chen meninggalkan dunia independen mutiara inti abadi dan muncul di kamar istananya. Laxi hanya menunggu di pintu kamarnya tidak mengetahui hilangnya Liu Chen dan munculnya Liu Chen. Setelah Liu Chen muncul terlihat samar di matanya cahaya keemasan dan lalu hilang. Waktunya berkultivasi di menara kultivasi. Hanya dalam sekedipan mata Liu Chen muncul di puncak menara kultivasi yang dibuat Liu Chen. Yang memiliki energi ki yang sangat kaya karena dia juga telah membuat formasi penarik ki di atas pagoda dan formasi waktu. Yaitu formasi yang membuat di dalam pagodanya menjadi lambat. Sehari di dalam pagoda sama dengan 1 jam di luar. Lalu Liu Chen menutup matanya berkultivasi. Selama hanya 5 jam, lalu Liu Chen keluar dari pagoda dan keluar dari cincin. Lalu muncul di kamar gubuknya. Sekarang waktu di luar masih subuh. Liu Chen kemudian membersihkan diri agar pagi ini dia bisa berangkat ke perbatasan 4 sekte. Karena pagi ini adalah waktunya keberangkatan murid sekte naga emas yang berpartisipasi masuk ke alam kuno. Beberapa jam kemudian terlihat Liu Chen berjalan turun gunung bersama Qian Ru dan beberapa murid gunung mandiri. Murid yang tidak berpartisipasi hanya ikut datang untuk melihat keramaian saja. Pagi itu di alun-alun sekte terlihat sebuah alat terbang yaitu artefak terbang yang mirip kapal layar besar. Dengan panjang 350 meter dan lebar 155 meter yang melayang di atas alun-alun sekte naga emas dengan perkasa. Dan juga terlihat sudah berkumpul semua peserta yang akan ikut ke perbatasan 4 sekte untuk menerima beberapa arahan dari pimpinan sekte dan leluhur. Serta membuat persiapan akhir.
Ada ratusan murid juga yang ikut memberikan semangat kepada murid yang berpartisipasi. Setelah semua selesai, akhirnya semua murid peserta dan beberapa tetua dan ketua sekte lalu menaiki artefak terbang. Para murid naik dengan menaiki tangga, sedangkan para tetua dan ketua terbang ke atas dan mendarat ke kapal ranah yang mencapai kekosongan agung yang dapat terbang. Sedangkan di bawah ranah kekosongan agung seperti kekosongan level 9 hanya beberapa saat saja. Itu pun menggunakan energi ki yang sangat melelahkan. Setelah semua selesai, artefak terbang kemudian melesat meninggalkan sekte menuju ke perbatasan sekte. Perbatasan 4 sekte adalah hutan yang luar biasa luas. Dan juga merupakan hutan kuno yang tidak akan ada ranah kekosongan agung manapun yang sanggup menjelajah semua hutan itu dalam tempo 2 tahun. Itu juga termasuk hewan buasnya yang banyak terdapat hewan buas tingkat tinggi. Sedangkan alam kuno dahulu ditemukan oleh 4 orang leluhur terdahulu ke-4 sekte. Para pimpinan klan besar dan kecil dan kekaisaran yang menitipkan anak mereka untuk belajar di ke-4 sekte. Waktu ribuan tahun yang lalu terdapat beberapa hewan iblis tingkat tinggi yang membunuh banyak murid dari ke-4 sekte. Lalu diadakan pertemuan 4 sekte, kekaisaran dan klan untuk membahas perburuan hewan buas tingkat tinggi yang mulai merambah mendekati 4 sekte. Setelah ke-4 leluhur sekte, pimpinan klan dan kekaisaran menjelajah hutan itu, mereka menemukan formasi yang menutupi sebuah alam. Maka mereka sepakat untuk membuka alam tersebut setelah membunuh seluruh hewan buas iblis tingkat tinggi yang banyak membunuh manusia itu. Dan setelah membunuh hewan buas tingkat tinggi, yang membutuhkan tenaga gabungan ke-4 leluhur sekte terdahulu, pimpinan klan dan kekaisaran baru dapat membunuh hewan-hewan tingkat tinggi. Lalu mereka membawa ahli formasi untuk membuka formasi segel yang menutup alam kuno. Setelah terbuka, alam kuno itu akan tertutup kembali setelah terbuka selama 2 bulan. Lalu mereka mencoba memasuki alam itu. Mereka para leluhur yang memiliki ranah semidewa yaitu ranah kekosongan agung level akhir selalu terpental memasuki alam kuno tersebut. Sedangkan para pimpinan klan besar kecil dan kekaisaran yang memiliki ranah kekosongan agung berbagai level juga sama-sama terpental. Lalu ahli formasi mengecek formasi alam yang membuat para leluhur terpental dan ahli formasi menjelaskan hanya praktisi ranah pertapa level 5 ke bawah yang dapat memasuki alam kuno tersebut. Lalu dibuatlah kesepakatan 4 leluhur dan para pimpinan klan besar dan kecil bahwa mereka akan membawa murid masing-masing. Untuk sekte yang memiliki banyak murid memiliki kuota 60 orang. Klan besar 30 orang. Klan kecil 15 orang. Sedangkan kekaisaran 100 orang. Dan hanya akan dibuka 100 tahun sekali. Pintu alam kuno bukan terdapat di inti hutan tetapi mendekati inti hutan. Artefak terbang sekte naga emas memerlukan waktu 5 hari. Baru mencapai pintu alam kuno tersebut. Di dalam artefak terbang para murid ada yang berdiri di anjungan, ada yang di kamar dan masing-masing memiliki kegiatannya. Sedangkan Liu Qian memasuki kamarnya dan menghilang masuk ke cincin artefaknya untuk berkultivasi di pagoda kultivasinya. Pertempuran di alam kuno. Pagi itu setelah 5 hari berlalu, artefak terbang sekte naga emas pergi ke perbatasan ke-4 sekte di tepi inti hutan kuno. Perbatasan 4 sekte terlihat berkumpul ribuan orang, yang paling mencolok adalah kelompok dari kekaisaran yang terlihat agung dan berwibawa. Terlihat juga Kaisar Ongte yang memakai pakaian kebesarannya dan jubah emas juga dibordir gambar naga. Diapit banyak praktisi berkekuatan luar biasa untuk memastikan keamanan sang kaisar, dan beberapa praktisi kuat juga ada yang berjaga di luar kelompok kekaisaran yang tujuannya menjaga para keturunan dan anggota kekaisaran yang berpartisipasi dan yang ikut menonton. Semua peserta sudah hampir lengkap, hanya menunggu kedatangan dari sekte Phoenix Api yang masih belum sampai ke lokasi pintu alam kuno. Setelah menunggu hampir tengah hari, sampailah sekte Phoenix Api yang arogan dengan artefak terbang mereka yang berukuran 200 meter lebih dan lebar 40 meter lebih. Mereka menganggap merekalah yang terkuat selain kekaisaran. Merasa tidak bersalah, bahkan murid-muridnya juga memandang sekte yang lain dengan ekspresi remeh. Lalu mereka pun turun dengan bangga dari artefak terbangnya untuk berkumpul di dekat gerbang. Mereka mengusir kelompok klan kecil agar menepi sewaktu mereka lewat. Para tetua pun menjaga mereka dan mengatur mereka. Sedangkan setelah sekte Phoenix Api sampai, para ketua sekte yang lain dan patriark klan bersama-sama mendatangi kaisar lalu memberi hormat kaisar dengan menangkupkan tangan di dada dan sedikit membungkuk tanda menghormati kaisar. Lalu setelah basa-basi sebentar, mereka bersama kaisar berjalan menuju pintu alam kuno. Untuk membuka pintu alam kuno adalah dengan mengerahkan energi ki mereka bersamaan ke pintu alam kuno itu. Dan yang merupakan kunci pembuka alam kuno. Lalu masing-masing mengeluarkan energi ki mereka. Beberapa saat lingkungan di depan pintu alam kuno terlihat bergetar dan sangat mencekam. Puluhan jenis ki menyebar menyebabkan orang-orang yang berjarak 5 km bergetar. Langit pun menjadi gelap, bumi berguncang, terlihat cahaya beraneka warna menghiasi langit. Lalu cahaya itu bersatu membentuk sebuah pola kuno dan terdengar raungan yang memekakan telinga. Lalu cahaya tersebut ditembakkan menuju ke pintu alam kuno. Deders, dadhuwarer. Suara dan raungan dahsyat pun terdengar, lalu beberapa saat kemudian pintu alam kuno terbuka perlahan,
dari dalam pintu yang terbuka sedikit-sedikit menguar cahaya terang menyebarkan energi ki yang padat. Beberapa waktu berlalu pintu alam kuno pun terbuka setengah, pintu alam kuno berukuran raksasa, selebar ratusan meter dan tinggi ribuan meter, pintu itu hanya terbuka setengah. Lalu Kaisar pun memberi aba-aba untuk semua peserta memasuki alam kuno. Para peserta pun melesat memasuki alam kuno, begitupun Liu Chen melesat memasuki pintu raksasa tersebut. Setelah memasuki alam kuno, Liu Chen merasa tubuhnya langsung diselimuti energi ki yang sangat murni, dan tanpa sadar tubuhnya yang mempelajari seni kultivasi terkuat alam semesta menyedot energi ki itu secara otomatis. Itulah kelebihan tubuh yang mempelajari seni kultivasi terkuat alam semesta. Apabila di lingkungan yang memiliki kepadatan energi ki tertentu, seni kultivasi ini secara otomatis menyedot energi dari luar tubuh dan menyimpannya ke ketiga dantian. Itulah mengapa seni kultivasi ini menjadi seni kultivasi terkuat alam semesta, karena praktisi yang dapat mempelajari seni ini sampai ke batas tertentu tubuhnya otomatis tidak akan kekurangan energi ki. Biarpun dia bertarung sengit dan intens, semua dantiannya otomatis akan menyedot ki menjadi semakin cepat. Ini Liu Chen tidak menyadarinya karena energi ki yang tersedot disimpan oleh seni kultivasinya di tempat tertentu di tubuhnya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Liu Chen hanya merasakan nyaman saja. Liu Chen pun melesat bersama murid-murid dari Sekte Naga Emas untuk mencari peluang di dalam alam kuno, lalu secara perlahan dia akan berpisah dengan mereka, tapi dia tetap bersama Shinru. Dia tidak mau terjadi apa-apa terhadap kakak angkatnya. Adik Chen, kita sudah berpisah jauh dari kelompok kita, bagaimana menurutmu? Kata Shinru bertanya. Aku sengaja memisahkan diri, Kak. Kalau kita terus bersama kelompok peluangnya sangatlah kecil, sedangkan kalau kita berpisah peluangnya pasti lebih besar. Memang resiko juga lebih besar, tapi aku merasa yakin untuk berpisah dengan kelompok. Liu Chen menjelaskan, sekarang posisi mereka sedang akan memasuki hutan di alam kuno, lalu mereka perlahan melesat memasuki hutan tersebut. Beberapa kali mereka bertemu hewan iblis tingkat 2 pertengahan di pinggiran hutan ini, hal ini membuat Qiamru khawatir. Adik Chen, di pinggiran hutan saja sudah beberapa hewan tingkat 2 pertengahan kita jumpai, kalau kita masuk lebih dalam, aku yakin pasti ada hewan iblis tingkat 3. Apakah tidak masalah? Kita memasuki secara perlahan dan waspada saja. Bagaimanapun sesuatu yang besar manfaatnya pasti juga memiliki besar resikonya. Liu Chen memberikan semangat kepada kakaknya yang kelihatan mulai ragu. Keduanya terus memasuki hutan dan sudah ada puluhan yang mereka bunuh. Pakaian keduanya juga sudah tidak berbentuk pakaian. Baju bagian dada Liu Chen juga sudah koyak dan terlihat ada guratan merah bekas cakar hewan iblis. Di bagian punggung juga terdapat kondisi yang sama. Sedangkan kondisi Shinru lebih parah, baju dan celananya juga banyak terkoyak-koyak dan banyak terdapat luka dan darah kering. Kondisi mereka terlihat mengerikan. Liu Chen sengaja tidak mengeluarkan Sai Ong, karena dia membutuhkan hewan iblis ini untuk berlatih. Setelah mereka mulai mendekati inti hutan terlihat hewan iblis tingkat 3 pertengahan. Ini sama dengan praktisi ranah pertapa agung akhir. Shinru sudah memucat wajahnya, sedangkan Liu Chen memiliki ekspresi sangat serius. Kak Shinru, bersembunyilah. Akan aku hadapi makhluk ini. Liu Chen langsung membuat segel formasi pelindung yang menutupi Shinru dan membuat segel pelindung yang membuat Shinru tidak dapat keluar dan tidak dapat melihat luar dari segel itu. Hewan iblis berjenis Haien tanduk pedang ini sangat besar, tinggi 15 meter dan panjang 30-an meter. Haien ini juga melihat kedua manusia lalu menerjang Liu Chen yang terdekat. Lalu Liu Chen merapalkan jurus pukulan naga saktinya, tubuhnya melompat ke langit lalu mengalirkan ki sedemikian rupa ke lengannya, lalu terlihat cahaya terang membentuk bayangan kepalan tangan raksasa bersisik naga terbentuk sempurna dan samar terdengar rongga naga, lalu dihantamkan ke arah Haini itu. Sang hyena yang merasakan bahaya membuka mulutnya dan mengeluarkan sebuah cahaya bulat yang bahkan lebih besar dari bayangan kepalan tangan tersebut dan dewarar. Terdengar suara yang memekakan telinga ketika kedua energi berbenturan. Energi kejut mereka menyebar di sekeliling pusat benturan selebar ratusan meter dan membentuk kawah yang lebar dan dalam di tanah debu berhamburan terangkat menutupi pusat benturan. Terlihat 2 sosok terpental keluar dari pusat benturan, satu sosok yang lebih kecil terpental sejauh 100 meter lebih menghantam beberapa pohon sampai tumbang lalu berhenti. Dia masih terlihat baik-baik saja tetapi pakaian sebelah atas sudah hancur. Dia bertelanjang bagian atas sedangkan sosok yang besar tersebut terpental puluhan meter menghantam beberapa pohon dan berhenti. Lalu keduanya memantapkan pondasinya dan langsung bertempur kembali dengan sangat intens. Pertempuran mereka telah memporak-porandakan sekitaran hutan tersebut sampai tandus. Biarpun energi Liu Chen selalu terisi, tapi memang harus diakui Liu Chen tidak sanggup untuk sekedar melukai hewan itu, sedangkan Liu Chen sudah babak belur beberapa kali muntahkan darah kental dari mulutnya. Padahal dia sudah mengeluarkan ki sampai batasnya dan mengaktifkan 3 dantiannya, tapi tetap saja dia tergeletak tak berdaya karena luka-lukanya, sedangkan Shinru tidak dapat melihat kondisi Liu Chen. Liu Chen tetap bertahan tidak ingin mengeluarkan Sai Ong. Tetapi kondisi ini diketahui oleh mereka yang berada di cincin artefak, membuat Sai Ong sangat khawatir. Kenapa Tuan Muda terlalu keras kepala tidak mengeluarkan Ko? Sai Ong bergumam sedangkan wajah naga emas terlihat serius.
Anak ini betul-betulkah? Apakah dia mencari mati? Naga emas bergumam dalam benaknya. Liu Chen masih sanggup berdiri, bagaimanapun kinya selalu penuh tapi memang tubuhnya saja yang terlalu lemah sudah hampir tidak dapat menopang energi kinya, sedangkan Heine itu juga heran melihat manusia ranah pertapa masih dapat bertahan dan auranya juga masih stabil hanya tubuhnya saja yang terluka parah. Hal ini membuat Hein marah lalu menembakkan energi ki melalui mulutnya. Zersit, Beish. Liu Chen yang melihat cahaya energi ditembakkan oleh Haina hanya dapat mengeluarkan energi ki pelindung menyilangkan tangan di depan tubuhnya untuk berlindung. Baam! Telak Liu Chen menerima serangan tersebut menyebabkan Liu Chen memuntahkan darah dari mulutnya lagi lalu terpental ratusan meter lalu berusaha berdiri lagi. Kondisinya semakin parah hal ini membuat Hein semakin marah lalu menembakkan energi ki yang lebih besar untuk membunuh Liu Chen. Liu Chen berusaha berdiri dan mengerahkan semua energi ki-nya membuat pertahanan dan menyilangkan tangannya ke depan. Boom! Setelah abu menghilang Liu Chen heran dia tidak merasakan apapun lalu menurunkan tangannya dan membuka matanya, lalu terlihat di depannya sesosok tubuh kekar berjubah keemasan berdiri menghadang energi yang menyerangnya. Aura sosok tersebut menguar menekan hewan Hein tersebut lalu membuat Hein berlutut. Sosok tersebut adalah naga emas dengan wajah merah karena menahan amarah menatap Hein. Sang Hein gemetar ketakutan dan berlutut. Maaf, penguasa. Mengapa penguasa datang di hutan ini, dan siapakah manusia itu? Dengan sangat ketakutan dan gagap Haine bertanya kepada sang naga emas dengan bahasa hewan, sang naga hanya diam dan memandang lalu dia membalikan badan tanpa memperdulikan Hein lalu memarahi Liu Chen. Hei, manusia, apakah kau ingin mati? Kalau ingin mati bukan begini caranya, kau. Sang naga sangat jengkel mengapa Liu Chen terus bertahan dengan kondisi sudah hampir hancur. Hehehe, aku hanya ingin mengetahui batas yang mampu kulakukan. Liu Chen berkata ramah dan kepayahan. Sebenarnya Liu Chen hanya merasa heran dengan energinya yang tidak habis-habis hanya tubuhnya saja yang tak dapat menopangnya lagi. Sang naga sangat jengkel dengan keras kepalanya Liu Chen itu karena hanya dia yang bisa keluar dari cincin artefak sedangkan Saiyong tidak dapat keluar karena batasi Liu Chen sehingga hanya dapat menatap cemas hingga membuat Saiyong merubah wujudnya menjadi singa raksasa mengaum-ngaum, sedangkan naga emas dengan terpaksa dan menggertakkan giginya dengan kuat keluar dari cincin artefak. Setelah memarahi Liu Xian lalu dia menghilang masuk ke dalam cincin artefak, sedangkan Haine yang masih ketakutan tidak berani mengangkat kepalanya lalu Liu Xian membungkus Haine tersebut dan memasukkannya ke dalam cincinnya, di dalam cincin artefak Saiyong melampiaskan kemarahannya terhadap Haine tersebut, menghajar sampai Haine tersebut tidak dapat berdiri dan melemparkannya ke dalam hutan yang terdapat di cincin. Kalau dia tidak memikirkan kegunaan hewan Haine tersebut di masa depan, mungkin sudah ditelannya Haine itu hidup-hidup. Sang Haine hanya pasrah tanpa melawan dan menghindar karena dia berhadapan langsung dengan sang penguasa hewan iblis. Murid Sekte Matahari Kembar. Lalu Liu Chen meminum pil penyembuh tingkat 2 untuk memulihkan kondisi fisik dan organ tubuhnya yang sebagian rusak parah. Hanya tempo 1 jam Liu Chen pun sembuh dan membuka segel yang menutupi Qianru. Adik Chen kamu tidak apa-apa, mana Haine tadi? Dengan perasaan khawatir yang ditahan-tahannya, dia berlari menghampiri Liu Chen dan memeriksa tubuh Liu Chen yang tidak berpakaian dengan celana yang koyak di mana-mana juga rambut acak-acakan. Saya tidak apa-apa kak, dan Hein tersebut melarikan diri entah kemana. Lalu Liu Chen menukar pakaiannya dan mengajak Qianru untuk memasuki inti hutan karena dia sangat penasaran dengan hutan ini, dia merasa ada harta karun di sini. Sebenarnya Qianru sangat enggan tapi apa boleh buat karena melihat sifat Liu Chen dibujuk bagaimanapun dia tidak akan pergi dari hutan hanya mengikuti saja. Setelah berjalan beberapa jam dan membunuh hewan iblis tingkat 3 awal dengan bekerja sama sampailah mereka di inti hutan dengan bersembunyi memakai segel formasi ilusi yang membuat mereka tidak dapat dilihat oleh hewan iblis mengerikan yang menguasai hutan inti. Mereka terus memeriksa sampai mereka menemukan sebuah goa yang memiliki energi ki kental sampai mulut goa tersebut tertutupi kabut energi ki, tetapi di depan goa terdapat 5 ekor hewan buas iblis tingkat 3 pertengahan yang sangat mengerikan. Rambut kepala Qianru sudah berdiri sejak awal mereka melihat hewan iblis seperti raksasa itu. Ada harimau tanduk tunggal, ada badak jubah perunggu, dan lainnya yang membuat goa tersebut seakan tertutup. Mereka tidak dapat masuk ke goa karena lubang goa yang lebih kecil dibandingkan dengan tubuh mereka yang tingginya mencapai puluhan meter dan lebar tubuhnya juga puluhan meter. Mereka hanya berkultivasi di depan. Goa menyerap energi ki yang padat. Sambil menarik tangan Liu Chen, Qianru membujuk Liu Chen untuk melarikan diri saja, tapi dengan cara meyakinkan Qianru sampai akhirnya Qianru pasrah. Liu Chen menyarankan agar bersabar dan menunggu peluang para hewan iblis itu pergi baru mereka masuk, karena bagaimanapun formasi pelindung Liu Chen tidak dapat menutupi aura mereka berdua sepenuhnya, apabila jarak mereka terlalu dekat dengan hewan iblis tersebut maka pasti hewan iblis itu mengetahui keberadaan mereka. Lalu Liu Chen membuat segel tangan untuk membuat mata Qianru tertutupi ilusi, langsung Liu Chen mengeluarkan Saiyong dan memberi perintah Saiyong menundukkan mereka hanya beberapa saat saja setelah Saiyong keluar dan menunjukkan
Diri dan auranya semua hewan iblis tersebut langsung berlutut dan menyembah, lalu Liu Chen memasukkan mereka ke dalam cincinnya. Hal ini tidak diketahui Shinru. Dia hanya melihat hewan buas di goa tiba-tiba menghilang, lalu setelah dia merasa aman bersama Liu Chen memasuki goa, ternyata goa tersebut lumayan dalam. Mereka berjalan selama 5 jam tanpa adanya hambatan hewan iblis. Sesampainya di dalam hawa energi Qi semakin padat di dekat ujung goa terdapat segel formasi kuno. Shinru langsung bingung dan cemas, tapi Liu Chen membujuknya agar sabar karena Liu Chen yakin dapat membuka segel formasi yang menutupi ujung goa. Setelah 3 jam mempelajari segel formasi, Liu Chen langsung membuat pola rumit. Di udara selang beberapa saat setelah pola tersebut jadi langsung didorong Liu Chen, pola buatannya menghantam pusat segel formasi yang menutupi goa. Dua arah, krek, krek, blar. Formasi tersebut hancur setelah retak beberapa saat. Hal ini membuat Shinru berekspresi bodoh dan terlihat bengong beberapa saat. Lalu menguap energi Qi yang sangat padat dari dalam goa. Liu Chen dan Shinru lalu masuk terus menyusuri ujung goa samar. Terlihat di ujung goa terdapat kolam yang airnya berwarna putih seperti susu. Itu kolam susu bumi yang terbentuk selama jutaan tahun. Ini keberuntungan Muna. Liu Chen mendengar suara Senior Chow di benaknya. Lalu dia bertanya kepada Senior Chow, apa guna dari air ini Senior Chow? Air ini dapat membantu seseorang memurnikan pil menjadi maksimal dan apabila langsung diminum seorang praktisi pertapa level 9 akan langsung menaikkan ranahnya ke pertapa agung. Bagaimanapun seorang praktisi dari pertapa level 9 untuk naik pertapa agung sangat susah, bisa-bisa seumur hidup tidak bisa naik. Semua tergantung dari keberuntungan mereka. Karena perbedaan Qi pertapa level 9 dan pertapa agung level 1 seperti langit dan bumi, seorang pertapa agung level 1 dapat menghabisi 5 praktisi ranah pertapa level 9 dengan sangat mudah. Dengan mencampurkan air susu bumi dalam memurnikan pil ini juga dapat membuat kualitas pil menjadi kualitas legendaris yang memiliki garis venadi. Pil. Kak Shinru, ambillah air ini, masukkan ke wadah sebanyak yang kakak bisa. Ini sangat berguna di masa depan untuk kakak Shinru. Air ini dapat membantu kakak naik ranah ke pertapa agung apabila kakak sudah mencapai pertapa level 9, tapi kalau sekarang kakak minum dan menaikkan level kakak itu akan sia-sia karena konsumsi air ini akan memiliki efek 100% apabila pertama minum, sedangkan minum untuk kedua kalinya maka tidak ada efek sama sekali. Liu Chen memberitahu Shinru. Mata Shinru berbinar, lalu meredup. Lalu kamu apa tidak mengambil air ini? Kakak tenang saja, setelah kakak mengambil secukupnya maka sisanya akan saya ambil semuanya. Liu Chen tersenyum. Dia berniat menjualnya perlahan-lahan ke kota sepulang dari alam kuno, karena Liu Chen merasa saat ini dia sangat miskin, dia memerlukan harta juga. Shinru tidak merasa heran lagi dengan kata-kata Liu Chen karena Liu Chen selalu menunjukkan keajaibannya terus-menerus. Jadi Shinru dapat menerka Liu Chen memiliki segudang rahasia di balik bajunya, lalu Shinru menyiapkan wadah dan memenuhi wadahnya dan menyimpan ke dalam cincinnya. Sisanya Liu Chen membuat pola formasi yang menyelubungi kolam tersebut lalu langsung ditariknya kolam tersebut memasuki cincin artefaknya, sekarang bekas tempat kolam itu. Terlihat cekungan tanah kering, lalu mereka melihat sekeliling dan mendapati banyaknya tumbuhan spiritual. Keduanya pun panen besar, mereka mengambil semuanya tanpa malu-malu. Setelah habis menguras isi goa, Liu Chen merasa heran kenapa goa ini masih memiliki energi Qi yang padat. Dia pun memindai asal energi Qi yang padat ini. Selama 5 jam akhirnya Liu Chen mencurigai dari atas bekas kolam susu bumi masih terlihat tetesan air bermuatan energi Qi padat sampai mengembun. Liu Chen pun menyalurkan energi Qi ke tangan lalu menghantam langit-langit goa tempat tetesan air susu bumi tersebut. Dua arah. Langit-langit goa pun runtuh menyebabkan banyak debu berterbangan dan beberapa saat setelah debu yang menutupi daerah tersebut menghilang mata Liu Chen berbinar senang karena dia melihat sebuah kristal berwarna putih keruh sebesar melon menempel di langit-langit goa. Wah, nah itu adalah inti energi spiritual langit dan bumi, keberuntungan surga kau dapati. Liu Chen mendengar suara Senior Chow. Liu Chen langsung menyimpan kristal tersebut ke dalam cincinnya, lalu keduanya keluar. Shinru tidak iri dengan hasil Liu Chen mendapatkan kristal yang dia tidak mengetahui fungsinya. Dia sudah merasa puas mendapatkan hasilnya, mereka lalu keluar dari hutan. Seharian berlari baru mereka berhasil keluar dari hutan dan terus berjalan santai menuju pusat alam kuno. Setelah berjalan 3 hari mereka mendekati pusat alam kuno, mereka bertemu dengan selusin murid sekte Matahari Kembar. Oh iya, saya lupa. Sekte yang terdapat di Kekaisaran Ongte adalah sekte Phoenix Api yang merupakan sekte terkuat, yang kedua sekte Naga Emas sebagai sekte nomor 2, sekte Matahari Kembar dan sekte Bulan Es. Rata-rata merit dari sekte ini memiliki ranah pertapa level 5 sebanyak 8 orang dan 4 orang level 4. Mereka menghadang Liu Chen dan Shinru. Hei, kalian berdua berhenti. Serahkan cincin penyimpanan kalian lalu kalian boleh pergi dengan selamat. Salah seorang murid sekte Matahari Kembar membentak dengan ekspresi meremehkan keduanya. Lalu Liu Chen dan Shinru berpandangan, ekspresi Shinru sedikit cemas karena musuh mereka lebih banyak dan ranah mereka yang sama dengannya sebanyak 8 orang. Setelah dia memperhatikan mereka, sedangkan ekspresi Liu Chen tampak tenang dan malah terlihat binar senang di matanya. Kak, kamu sanggupkah menghadapi keempat orang yang lebih lemah itu?
Liu Chen berkata kepada Qianru, dia memang tidak dapat melihat ranah mereka, karena ranah mereka lebih tinggi dari dia, tapi Liu Chen yakin dengan kemampuannya karena yang bisa masuk ke alam kuno hanya mereka yang memiliki ranah tertinggi pertapa level 5, sedangkan bagi Liu Chen ranah pertapa level 5 bukan apa-apa. Apalagi dia merasa tubuhnya tidak akan kekurangan energi apabila bertarung lama. Itu pengalamannya bertarung dengan Hein di inti hutan. Akan aku usahakan yang terbaik, dan apakah kamu yang akan memborong ke-8 murid sekte matahari kembar ini? Qianru bertanya kepada Liu Chen, dia mengetahui mereka murid sekte. Matahari kembar melihat pakaian mereka. Ya, akan aku rampok sekalian, hehehe. Sambil menjilat bibirnya dengan ekspresi kejam di wajahnya. Hai murid matahari kembar, apakah kalian mencari kematian dengan menghadang kami murid naga emas? Qianru ingin mengintimidasi mereka dengan nama sektenya. Hahaha, jangankan kalian dari sekte naga emas, bahkan beberapa hari lalu murid sekte Phoenix Api juga kami bunuh, hahaha. Murid tersebut berkata arogan dengan ekspresi menjijikan. Wush, bam. Liu Chen dengan kejam langsung bergerak dengan ilmu angin dan guntur, kecepatannya sangat luar biasa, hampir tidak terlihat gerakannya yang tiba-tiba telah sampai di depan murid yang berbicara barusan. Sebuah kepalan raksasa menghantam dadanya dengan telak hingga membuatnya terpental jauh dan langsung membuatnya tawas. Lalu hening beberapa saat, lalu, keparat cilik kau telah membunuh teman kami matilah dengan patuh seorang murid yang lainnya langsung emosi dan menyerang, dia melayangkan pukulan yang mengeluarkan cahaya terang kembar, itu adalah jurus matahari kembar milik sekte mereka. Rumput jiwa ilahi. Mubung. Terdengar raungan dari cahaya kembar mirip matahari yang panas menyengat kulit mengarah ke Liu Chen. Liu Chen dengan ekspresi dingin bergerak berputar, sontak membuat cuaca di sekitarnya menjadi gelap dan petir bergemuruh. Lalu terciptalah tornado besar dan terlihat Liu Chen melayang di pusat angin yang menggila membuat lingkungan sekitarnya hancur porak-poranda. Batu-batu kecil dan sedang. Tanah dan dedaunan ikut terbang membentuk tornado yang sangat ganas. Liu Chen yang terlihat melayang di tengah angin tornado tersebut seperti dewa petir yang kejam karena di sekujur tubuhnya terlihat derak petir menyelimutinya. Wush, Derscatter. Lalu Liu Chen memandang murid yang mengeluarkan ilmu matahari kembarnya pun terperangah sesaat berhenti. Karena merasakan aura yang sangat menekan bahkan teman-temannya yang berkumpul di dekatnya merasakan sesak untuk bernafas. Lalu Liu Chen mengibaskan tangannya ke arah murid-murid sekte matahari. Dibzret, bam. Ratusan petir sebesar lengan pria dewasa menghantam para murid sekte matahari kembar. Para murid sekte matahari itu menggabungkan energi ki mereka membentuk matahari kembar raksasa dan terdengarlah dentuman suara ledakan yang membahana. Sentakan energi kejut dari pertemuan kedua energi membuat ring sekitarnya hancur. 11 orang murid sekte matahari amblas masuk ke bumi, semuanya memuntahkan darah dari mulut mereka. Sebagian tewas dan lebih banyak yang selamat tapi menderita luka yang parah. Mereka sangat menyesal telah memprovokasi monster ini. Apabila mereka dapat memutar waktu mereka bahkan akan melarikan diri agar tidak berjumpa dengan Liu Chen. Sedangkan Qianru hanya terperangah menganga mulutnya. Liu Chen masih tetap di posisinya dan setelah pusat benturan menjadi jelas karena abu telah hilang Liu Chen langsung mendatangi para murid matahari kembar yang sudah tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Lalu Liu Chen mengambil semua cincin penyimpanan mereka dengan kejam. Bahkan murid yang tewas pertama juga diambil cincinnya. Ekspresi Liu Chen tetap datar setelah mengambil harta mereka. Ayo kakak Qianru kita menuju pusat alam kuno ini. Liu Chen menyadarkan Qianru yang masih bengong. Oh, ya. Lalu keduanya bergerak, selama seminggu mereka berjalan sudah ada ratusan murid dari 3 sekte besar, dan ratusan anggota keluarga dari klan besar, dan kecil mereka rampok cincin penyimpanannya. Bahkan ada saat mereka menghadang kelompok murid dari sekte bulan es sebanyak 20 orang dan berhasil merampok cincin penyimpanan mereka tanpa membunuh korbannya. Lalu mereka melesat pergi dan di tempat sepi mereka membagikan cincin tersebut tanpa memeriksa isi cincin. Setelah mendapatkan bagiannya dengan mata berbinar-binar bahagia Qianru mengeluarkan isi cincin rampasannya dan mengagumi isi dari cincin tersebut. Sedangkan Liu Chen dia malas memeriksa isi rampasan cincinnya dan langsung memasukkan mereka ke cincinnya. Hal ini membuat Qianru merasa aneh. Adik Chen, mengapa kamu tidak memeriksa isi rampasan bagian kamu? Qianru bertanya penasaran. Untuk apa diperiksa, paling hasilnya sama saja, lagian rampasan kita masih terlalu sedikit. Tapi ekspresi wajahnya bahagia karena merampok murid jenius dari 3 sekte dan anggota ratusan klan besar kecil. Tetapi mereka tidak merampok murid sekte sendiri. Mereka jarang membunuh orang, kecuali orang tersebut yang memprovokasinya. Tidak lama nama mereka terkenal dengan duo iblis kembar dari sekte naga emas. Karena Qianru dan Liu Chen memakai seragam sekte naga emas. Karena mereka terus merampok, bahkan apabila cincin Qianru hanya ada 2 itu tidak cukup untuk mengisi hasil rampokannya. Hal ini membuat keduanya ketagihan. Selama seminggu itu mereka fokus terus merampok murid 3 sekte dan anggota klan besar kecil.
Saking terkenalnya mereka di alam kuno, asalkan setiap orang yang berjumpa dengan dua orang yang berjalan, maka biarpun berhadapan dengan beberapa orang berkelompok, tetap saja orang yang berkelompok itu akan melarikan diri karena menganggap orang yang berjalan berdua adalah si dua iblis kembar. Bahkan hal itu menyebabkan beberapa orang yang licik menyamar menjadi mereka berdua dengan cara jalan berdua dan merampok kelompok-kelompok yang kelihatan lemah. Hal ini yang bahkan menyebabkan nama dua iblis lebih banyak yang mengetahui. Tapi Xianru dan Liu Chen tidak peduli. Mereka terus mendatangi murid-murid dan meminta cincin penyimpanan mereka. Dan akhirnya sampailah mereka ke inti alam kuno yang ternyata adalah sebuah istana kuno yang sangat megah dan kokoh. Mereka masuk ke dalam istana lalu mencari harta benda. Tetapi semua tempat itu telah kosong. Lalu mereka menemukan ruang bawah tanah dan memeriksanya. Itu juga kosong. Hal ini membuat keduanya bingung. Lalu perlahan-lahan Liu Chen memperhatikan ruang bawah tanah ini. Dia merasakan aura kuno dari segel formasi, tapi sangat samar. Mungkin karena dimakan usia, dia lalu mencari aura dari segel formasi yang dirasakannya. 1 jam berlalu, Liu Chen mendapatkan segel formasi yang dirasakan tadi dan merakasan aura kuno segel tersebut dengan menyentuh segel tersebut dengan jarinya. Lalu setelah yakin, dia membersihkan dinding yang berisikan segel formasi. Beberapa waktu kemudian terlihat jelas pola kuno yang menutupi dinding tersebut. Lalu Liu Chen fokus mempelajari formasi kuno tersebut, sedangkan Xianru mencari di ruangan lain. Sampai 2 hari Liu Chen berdiri melototi formasi kuno tersebut dan di hari kedua terlihat mata Liu Chen berbinar bahagia biarpun dengan mata merah karena tidak tidur. Dia telah berhasil mempelajari pola tersebut, lalu membuat formasi segel tangan membentuk pola kuno dan menghantamkannya ke dinding segel formasi kuno tersebut. Bam, krek, krek, praanda. Lalu terdengar ledakan dengan diikuti suara ratakan dan pecahan formasi kuno tersebut, lalu sebuah pintu di dinding bawah tanah tersebut terbuka. Liu Chen tanpa ragu memasuki pintu tersebut, ternyata di dalam pintu tersebut sangat berbeda dengan di luar. Di dalam setelah Liu Chen masuk, dia langsung berada di tepi sebuah telaga yang sangat jernih, yang bahkan saking jernihnya terlihat dasar telaga. Di tepian telaga terdapat tumpukan batu sebesar buah semangka, dan ada sebuah tumpukan yang lebih tinggi di ujung telaga. Mengapa itu ada di sini? Terdengar suara dari Senior Chow yang terdengar kebingungan dan ada nada gembira terdengar. Ada apakah Senior? Saya tidak merasakan apapun di telaga ini. Liu Chen bertanya penasaran. Coba kamu rasakan dengan menggunakan jiwamu dengan cara konsentrasi ke tumpukan batu yang lebih tinggi itu. Terdengar suara Senior Chow di benaknya. Lalu Liu Chen berkonsentrasi dan memejamkan mata melihat tumpukan batu yang lebih tinggi tersebut. Lalu samar-samar dia melihat satu tumbuhan rumput tembus pandang bagaikan kaca bening yang tumbuh di tengah batu itu. Senior, saya hanya melihat rumput yang tembus pandang, selebihnya tidak ada apa-apa. Rumput apa itu kok seperti kaca saja? Liu Chen bertanya. Itu adalah rumput jiwa ilahi. Rumput ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, hanya bisa dilihat dengan mata jiwa. Senior Chow menerangkan dengan antusias. Lalu apa gunanya rumput itu Senior Chow? Sepertinya tidak istimewa. Liu Chen bertanya. Mungkin di dunia Qingxuan baik dunia atas maupun dunia bawah dan tengah tidak mungkin ada lagi selain di sini. Menurut leluhurku rumput ini hanya tumbuh di dunia Xinxuan, dan katanya dunia Xinxuan puluhan ribu tahun yang lalu hancur dan terbelah menjadi pecahan yang menyebar entah kemana-mana. Senior Chow menjelaskan asal rumput jiwa ilahi. Lalu kegunaan dari rumput ini adalah untuk menumbuhkan jiwa seseorang untuk menjadi jiwa ilahi. Tahukah kamu kenapa kamu tidak dapat menyuling pil kelas 3? Itu karena jiwamu masih merupakan jiwa kelas 2. Bahkan ranah kekosongan agung sekalipun di dunia Qingxuan tengah ini mungkin bisa dihitung jari yang memiliki jiwa kelas 5, sedangkan untuk menyuling pil kelas 5 di dunia Qingxuan sudah dianggap legendaris, sementara di dunia atas Qingxuan pil kelas 5 sudah banyak beredar, bahkan terdapat pil kelas 6 kualitas tinggi di pelelangan dunia atas Qingxuan. Dan tahukah kamu untuk seorang alkemis kelas 5 harus memiliki seni jiwa kelas 5 juga dan begitu seterusnya. Sedangkan rumput ini adalah rumput jiwa ilahi yang artinya orang yang dapat mengkonsumsi buah dari rumput jiwa ilahi dapat meningkatkan seni jiwanya sampai ke tahap ilahi dan dapat membuat pil kelas ilahi yang tidak akan dapat ditemukan bahkan di dunia atas Qingxuan, dan rumput ini akan berbuah 1000 tahun sekali, itu pun hanya berbuah satu saja. Senior Chow menjelaskan panjang lebar. Lalu apakah aku mengambilnya dan menanam kembali di cincin? Liu Chen bertanya. Kamu buatkan formasi dan bungkus kolam beserta batu itu ke dalam formasimu lalu masukkan ke dalam cincin. Rumput ini sudah berumur 900 tahun, tinggal menunggu 100 tahun. Kamu bisa buat formasi waktu 1 tahun di dalam formasi sama dengan sehari di luar. Setelah 100 hari rumput ini akan berbuah, lalu makanlah buahnya. Lalu Liu Chen mengikuti petunjuk Senior Chow lalu memasukkan kolam dan seisinya beserta rumput jiwa ilahi tersebut. Lalu dia keluar mendapati Xianru dikeroyok 5 orang murid sekte Phoenix Api Ranah Pertapa level 4 dan seorang level 5. Xianru sudah babak belur tetapi di matanya masih terdapat sinar semangat yang membara untuk bertarung.